Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih dari kitab Fiqhus Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang haid, sekarang insya Allah kita akan belajar tentang istihadah dan nifas. Maka istihadah secara bahasa atau lughah adalah sesuatu yang mengalir atau aliran, itu secara lughah. Adapun istihadah secara istilah adalah darah kotor dan penyakit yang keluar dari pembuluh darah yang terletak di ujung rahim. Jadi darah istihadah ini adalah darah kotor. Hukum-hukum yang berkaitan dengan istihadah. Yang pertama, wanita yang mengalami istihadah tidak dilarang mengerjakan sholat, puasa, dan jima karena darah tersebut bukan haid, tetapi sama seperti hadas-hadas pembatal wudhu yang lainnya, maka dia wajib berwudhu setiap kali hendak mengerjakan sholat dan tidak perlu mandi. Jadi misalkan kalau darah yang keluar itu darah haid, maka dia dilarang mengerjakan sholat, puasa. Tetapi kalau yang keluar darahnya itu darah istihadah, maka dia tetap wajib sholat dan puasa. Hanya saja ketika keluar darah istihadah, kalau dia punya wudhu, maka wudhunya ini batal. Kalau mau sholat dia harus wudhu kembali. Paham ya? Karena istihadah ini darah kotor, bukan darah haid. Maka tidak perlu mandi ketika perempuan ini mengeluarkan darah istihadah. Yang kedua, wajib mencuci darah yang keluar, kemudian menyumbat kemaluan perempuan tersebut dengan kapas, dan setelah menyumbatnya memakai pembalut. Kecuali dalam keadaan puasa, maka tidak perlu menyumbat kemaluannya dengan kapas, tetapi cukup dengan memakai pembalut saja. Karena hukumnya orang yang istihadah ini hukumnya sama dengan orang yang salisul baul atau orang yang beser, orang yang sedikit-sedikit kencing, mau kencing lagi, mau kencing lagi, mau kencing lagi. Ini adalah sama antara istihadah dan beser, yaitu yang dinamakan dengan daimul hadas. Yang ketiga, wajib berwudu setiap kali hendak melaksanakan sholat fardu ketika sudah waktunya, karena ini merupakan cara bersuci yang lazim. Jadi orang yang terkena darah istihadah itu harusnya wudunya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Misalkan dia terkena istihadah sebelum zuhur, maka dia nggak boleh langsung wudhu untuk sholat zuhur, tetapi tunggu masuk waktu sholat zuhur, setelah azan baru dia berwudhu. Ketika berwudhu langsung dia sholat. Jadi harus sudah masuk waktunya. Yang keempat, satu kali wudhu hanya sah untuk kali sholat fardu. Adapun sholat sunnah tidak ada batasannya. Ini kalau orang wanita yang istihadah keluar darah kotornya, maka dia berwudu dan langsung mengerjakan sholat. Nah sekarang apabila dia punya wudu nggak batal-batal sampai masuk waktu asar, tadi waktu zuhur masuk sampai waktu asar, gimana? Maka dia harus memperbarui wudunya, harus wudunya diulang karena dia dalam keadaan istihadah. Jadi ketika perempuan terkena darah istihadah, maka satu kali wudhu hanya bisa dilaksanakan satu kali sholat fardu, nggak boleh dua.
Tetapi kalau sholat sunnah itu diperbolehkan berapapun. Setelah melaksanakan sholat fardu, dia melaksanakan sholat sunnah sampai 17 rakaat, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah melaksanakan 2 kali sholat fardu dengan sekali wudhu ketika wanita itu mengeluarkan darah istihadah. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang kelima, apabila darah istihadah berhenti saat wudhu dan sholat, maka dia wajib mencopot dan mengganti pembalutnya dengan yang baru. Paham ya? Karena saya ulangi lagi, istihadah di sini itu hukumnya sama dengan orang yang sarisul baul. Bisa dikatakan mereka ini adalah daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Sekarang kita masuk pembahasan nifas. Nifas secara bahasa adalah melahirkan. Sedangkan nifas memiliki akar kata atau asal kata yang sama dengan an-nafsu, yang berarti darah. Secara istilah, nifas ini apa? Secara istilah yaitu darah yang keluar dari rahim setelah selesai dari masa hamil. Paham ya? Jadi ketika hamil, seorang perempuan itu hamil, maka dia pasti mengeluarkan darah. Nah, darah yang dikeluarkan setelah hamil ini dinamakan darah nifas. Nah, sekarang bagaimana kalau yang hamil itu dia itu keguguran, hanya keluarnya itu yang belum sempurna. Nah, kita lihat, meskipun janin masih berupa mudghah atau segumpal darah, atau masih segumpal daging, jadi keguguran yang keluar itu bukan anak seorang bayi, tetapi apa? Bayi yang sudah mati, yang berupa masih segumpal daging saja, belum menjadi bayi seutuhnya, maka tetap dia itu akan mengeluarkan darah nifas. Jadi sebelum lewat dari 15 hari setelah melahirkan. Artinya apabila dia telah melahirkan, tidak keluar darah kecuali setelah berlalu 15 hari, maka itu bukan darah nifas, tetapi dihukumi darah haid. Paham ya? Jadi batas antara melahirkan itu kapan dia pasti mengeluarkan darah nifas itu sampai 15 hari. Kalau ada perempuan lebih dari 15 hari baru mengeluarkan darah, itu bukan darah nifas, tetapi itu apa? Darah haid. Sekarang waktu perempuan itu nifas, masa nifas itu berapa hari? Jadi masa nifas minimal hanya sebentar, lahdoh saja. Jadi keluar ketika habis melahirkan, keluar darah, seret, hanya sebentar, walaupun sedikit sekali. Nah, ini tetap dinamakan nifas, darah nifas. Jadi walaupun sebentar tetap dinamakan darah nifas. Ini paling sedikit darah nifas. Adapun batas maksimal masa nifas ada 16 hari. Jadi 16 hari keluar darah terus, ini dinamakan darah nifas. Ini paling banyak 16 hari. Jadi kemungkinannya kecil kalau sampai keluar lebih dari 60 hari, maaf. Jadi batas maksimal masa nifas itu 60 hari. Jadi sangat kecil kemungkinan darah nifas itu keluar sampai lebih dari 60 hari. Adapun rata-rata masa nifas umumnya adalah 40 hari. Keluar darah nifasnya 40 hari. Jadi masa nifas itu paling sedikit itu adalah sebentar saja keluar darah, selesai. Setengahnya, yang paling kebanyakan ketika darah nifas keluar bagi perempuan yang melahirkan itu 40 hari. Dan maksimalnya, masa maksimalnya darah yang keluar sebab nifas bagi perempuan yang melahirkan itu adalah 60 hari. Sekarang hukum nifas. Para ulama telah berijma
bahwa wanita yang mengalami nifas hukumnya disamakan dengan wanita haid dalam semua hal. Misalkan dalam wanita haid ini dilarang sholat, maka orang yang nifas juga dilarang sholat. Wanita ini dilarang tawaf, maka seorang wanita yang nifas juga dilarang tawaf. Wanita yang haid ini dilarang memegang mushaf, maka wanita yang nifas ini juga dilarang memegang mushaf. Ini yang harus dipahami oleh adik-adik, ini sangat penting. Paham ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.